Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yesi Safitri dengan NIM 2121197 akan memaparkan materi dari makalah saya tentang tafsir, takwil, dan terjemahan dalam Al-Quran. Pengertian tafsir, takwil, dan terjemahan. 1. Tafsir. Kata tafsir diambil dari kata fasara yufassiru tafsiran, yang berarti keterangan atau uraian. Al-Jurjani berpendapat bahwa kata tafsir secara etimologi adalah al-kasf wal al-izhar, yang artinya menyikap atau membuka dan melahirkan. Pada dasarnya, pengertian tafsir berdasarkan bahasa tidak akan lepas dari kandungan makna al-idha atau menjelaskan, al-bayan atau menerangkan, al-kasf atau mengungkapkan, al-izhar atau menampakkan, dan al-ibanah atau menjelaskan. Kata tafsir dalam Al-Quran diungkapkan pada satu surat dan hanya terdapat dalam satu ayat, di mana kata tersebut dalam ayat itu artinya al-idlah atau al-bayan atau penjelasan. Ayat yang dimaksud adalah surat Al-Furqan ayat 33, yaitu, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Surat Al-Furqan ayat 33. Ibnu Abbas berpendapat bahwa makna dari tafassir pada ayat tersebut adalah perinci. Secara terminologi, menurut Al-Kilabi dalam At-Tashil, tafsir adalah menjelaskan Al-Quran atau menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendaki dengan nasnya atau dengan isyaratnya, atau bisa disebut juga dengan tujuannya. Menurut Syekh Al-Zairi dalam Sahih At-Taujih, tafsir pada hakikatnya adalah menjelaskan lafaz yang sukar dipahami oleh pendengar dengan mengemukakan lafaz sinonimnya atau makna yang mendekatinya, atau dengan jalan yang mengemukakan salah satu dilalah lafaz tersebut. Ada yang mendefinisikan ilmu tafsir dengan artinya suatu ilmu yang dibahasakan di dalamnya tentang keadaan-keadaan Al-Quran dan segi turunnya, segi sanadnya, segi cara menyebutnya, dan segi lafaz dan segi maknanya yang berpautan lafaz dan hukum. Dari rumusan pengertian tafsir, ada beberapa unsur pokok yang dapat dikemukakan, yaitu 1. Pada hakikatnya, tafsir itu adalah menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Quran, yang sebagian besar masih dalam bentuk yang sangat global. 2. Tujuannya adalah untuk memperjelas makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran, sehingga apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya dapat dihayati oleh atau diamalkan. 3. Sastranya adalah agar Al-Quran sebagai pedoman hidup dan hidayah dari Allah benar-benar berfungsi sebagai tujuan Al-Quran diturunkan. 4. Sarana pendukung dalam menafsirkan Al-Quran. 5. Upaya menafsirkan Al-Quran bukan untuk menafsirkan, bahwa secara pasti begitulah yang dikehendaki Allah dalam firman-Nya. Menurut klasifikasi tafsir itu ada 2 klasifikasi, yaitu 1. Tafsir bi al-madsur. Menurut Manahil al-Kathan adalah tafsir yang menjelaskan riwayat-riwayat yang sahih menurut urutan yang telah disebutkan di dalam syarat-syarat mufassir. 2. Tafsir bi al-Rai adalah suatu tafsir di mana mufassir dalam menjelaskan makna ayat berdasarkan pada pemahaman dan istinbatnya dengan akal semata-mata, bukan didasarkan pada pemahaman yang sesuai dengan ruh syariat.
2. Takwil. Secara etimologi, takwil adalah menerangkan, menjelaskan, diambil dari kata awala yu'awilu ta'awilan. Al-Khatan dan Al-Jurjani berpendapat bahwa arti takwil menurut etimologi adalah ar-ruju' ila ashili, yang mengandung arti kembali kepada pokoknya. Sedangkan arti bahasanya menurut Al-Jargoni sama dengan arti tafsir. Secara terminologi, takwil ialah memalingkan lafal dari maknanya yang tersurat kepada makna lain atau batin yang dimiliki lafal itu. Jika makna lain disebut dipandang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun takwil secara etimologi, dalam hal ini banyak para alim memberikan pendapat, antara lain menurut Al-Jurjani, memalingkan suatu lafaz dari makna lahirnya terhadap makna yang dikandungkan apabila makna alternatif yang dipandangkannya sesuai dengan ketentuan Alkitab dan As-Sunnah. Menurut Ali Al-Sabuni, takwil adalah memandang kuat dari sebagai makna-makna tertentu yang terkadang di dalam ayat Al-Quran dari sekian banyak makna yang ada. Menurut para ulama khalaf, takwil adalah mengalihkan suatu lafaz dari maknanya yang rajih pada makna yang marjuh karena ada indikasi untuk itu. Ringkasnya itu, pengertian takwil dalam penggunaan istilah adalah suatu usaha untuk memahami lafaz-lafaz atau ayat-ayat Al-Quran melalui pendekatan memahami arti atau maksud sebagai kandungan dalam maksud itu. Dengan kata lain, takwil itu berarti kandungan beberapa alternatif kandungan makna yang bukan mana lahiriahnya. Bahkan penggunaan secara mansur diindikasi dengan tafsir. Perlu ditegaskan bahwa ayat-ayat mutasabihat itu lebih banyak menyangkut persoalan kepercayaan dan keyakinan, yang dalamnya berhubungan dengan ekstologi atau hal yang gaib, akhirat. Jadi ayat-ayat mutasabihat umumnya menyangkut soal akidah. 3. Tarjamah atau terjemah. Terjemah menurut bahasa adalah salinan dari suatu bahasa ke bahasa lain untuk mengganti, menyalin, memindahkan kalimat dari suatu bahasa ke bahasa lain. Sedangkan yang dimaksud dengan terjemah Al-Quran adalah seperti yang dikemukakan oleh As-Sahabuni, memindahkan Al-Quran ke bahasa lain yang bukan bahasa Arab dan mencetak terjemahan dalam beberapa naskah untuk dibaca orang yang tidak mengerti bahasa Arab sehingga ia dapat memahami kitab Allah. Kata terjemah dapat dipergunakan pada dua arti, yaitu 1. Terjemah maknawiyah atau tafsiriyah, yaitu menerangkan makna atau kalimat pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat dengan tertib kata-kata bahasa asal atau memperhatikan susunan kalimat, melainkan oleh makna dan tujuan aslinya. 2. Terjemah harfiah, yaitu mengalihkan lafaz-lafaz dari satu bahasa ke dalam lafaz-lafaz yang serupa dari bahasa lain, sedemikian rupa sehingga susunan dan tertib bahasa kedua sesuai dengan susunan dan tertib bahasa pertama. Muhammad Hussein Al-Zahabi memformulasikan batasan pengertian terjemah harfiah, yaitu terjemah harfiah adalah mentransfer suatu perkataan dari bahasa satu ke bahasa lain dengan memperhatikan segi-segi kesesuaian dalam hal aturan dan susunan serta menjadikan orisinalitas semua makna lafal yang terdapat pada bahasa asli atau diterjemahkan. Terjemah harfiah dibagi menjadi dua, yaitu 1. Terjemah harfiah bil misli dan terjemah harfiah bil
Zuni al-misli. Terjemah harfiah bil misli yaitu menyalin atau mengganti kata-kata dari bahasa asli dengan sinonimnya. Sedangkan terjemah harfiah bizuni al-misli yaitu menyalin atau mengganti kata-kata asli ke dalam beberapa bahasa dengan memperhatikan urutan, makna dan segi sastranya menurut kemampuan bahasa baru serta kemampuan penerjemah. Secara umum, syarat yang harus dipenuhi dalam terjemah yaitu terjemahan harfiah maupun terjemah tafsiriyah adalah: 1. Penerjemah memahami tema yang terdapat dalam kedua bahasa, baik bahasa pertama maupun bahasa terjemahan. 2. Penerjemah memahami gaya bahasa atau uslub dan ciri-ciri khusus atau karakteristik dari kedua bahasa. Ketiga, hendaknya dalam terjemahan terpenuhi semua makna dan maksud yang dikehendaki oleh bahasa pertama. Keempat, hendaknya bentuk atau sighat terjemahan lepas dari bahasa pertama atau seolah tidak ada lagi bahasa pertama melekat dalam bahasa terjemah tersebut. Perbedaan tafsir dengan takwil dan terjemah atau terjemah. Perbedaan tafsir dan takwil. Perbedaan tafsir takwil di satu pihak dan terjemah di pihak lain adalah tafsir dan takwil berupa menjelaskan makna setiap kata di dalam Al-Quran, sedangkan terjemah hanya mengalihkan bahasa Al-Quran yang dari bahasa Arab ke bahasa non-Arab. Adapun perbedaan tafsir dan takwil itu sendiri dapat dijelaskan sebagai berikut. Tafsir yaitu 1. Ar-Raghib al-Asfahani lebih umum dan lebih banyak digunakan untuk lafaz dan kosakata dalam kitab-kitab yang diturunkan Allah dan kitab-kitab lainnya. Sedangkan di takwil, Ar-Rah al-Aswin lebih banyak dipergunakan makna dan kalimat dalam kitab yang diturunkan Allah saja. Dalam tafsir, menerangkan makna lafaz yang tak menerima selain dari satu arti. Sedangkan dalam takwil, menetapkan makna yang dikehendaki suatu lafaz yang dapat menerima banyak makna karena didukung oleh dalil. Kesimpulannya yaitu tafsir adalah pengertian lahiriah dari ayat Al-Quran yang pengertiannya secara tegas mengatakan maksud yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla, sedangkan takwil pengertian tersirat yang diistimbatkan atau diproses dari ayat Al-Quran yang memerlukan perenungan dan pemikiran atau perkiraan serta merupakan sarana pembuka tabir. Perbedaan tafsir dan terjemah. Terjemah baik harfiah maupun tafsiriyah bukanlah atau tidaklah sama dengan tafsir, atau dengan kata lain terjemah adalah bukan identik dengan tafsir. Antara keduanya terdapat sebuah kesamaan. Persamaannya adalah bahwa baik tafsir maupun terjemahan tafsiriyah bertujuan untuk menjelaskan. Tafsir menjelaskan satu maksud yang semula sulit dipahami, sedangkan terjemahan adalah menjelaskan suatu makna dari suatu bahasa dan melalui suatu bahasa yang dapat dipahami walaupun terdapat kesamaan di antaranya keduanya. Tetapi bukan berarti persamaan itu terjadi secara mutlak. Oleh karena itu perlu diketahui inti-inti perbedaan antara keduanya. Perbedaannya itu, bahasa tafsir sering keterkaitan dengan bahasa aslinya. Selain itu dalam tafsir tidak terjadi peralihan bahasa, sebagaimana dalam terjemahan, yaitu pemindahan bahasa dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Dalam bahasa ini tidak lagi melekat lafal atau kosa kata bahasa pertama. Bentuk bahasa pertama lepas sama sekali tidak bahasa pertama yang diterjemahkan. Dalam bahasa tafsir diutamakan adalah menyampaikan penjelasan pesan bahasa asli yang pertama, sedangkan dalam terjemahan tidak terdapat istihad, yakni mencari uraian lebih sekadar mencari padaan kata. Dalam tafsir, yang menjadi pokok perhatian adalah tercapainya penjelasan tepat secara baik, secara global maupun terperinci. Tidak demikian dengan terjemahan, pada lazimnya mengandung tunda-tunda terpenuhi semuanya makna yang dikehendaki oleh bahasa pertama.
contoh terjemah. Itu dalam surat Al-Isra ayat 29 yang berbunyi, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Surat Al-Isra ayat 29. Inilah materi yang dapat saya paparkan dan sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.